taekwondo bisa berkembang sampai seperti ini? Yang pertama, karena dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, dikelola oleh manajemen yang baik, tata kelola manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga, ada sinergisitas antara pelatih, atlet, pengurus, dari mulai pengurus pencap sampai pengurus pusat, maka taekwondo bisa berkembang. Kemudian yang keempat, bahwa kita karena didukung oleh SDM pelatih yang sangat luar biasa seperti Master Alex dan atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Hari ini saya akan membongkar bukunya Grandmaster Alex Haryanto dengan judul Tak Kaya Harta Namun Berjiwa. Buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang legenda taekwondo Indonesia, yaitu Master Alex Haryanto, yang telah memberikan prestasi yang cukup tinggi di kancah internasional, yaitu bagi taekwondo Indonesia. Beliau pernah membawa tim Indonesia pada kejuaraan Asia di Darwin tahun 1984. Kemudian beliau juga membawa tim Indonesia pada tahun 1986 Asian Games di Seoul. Kemudian beliau juga pernah membawa tim Indonesia pada tahun 1987 di SEA Games Manila, mendapatkan 6 medali emas, dan sebelumnya di Asian Games 1986 di Seoul, Korea, mendapatkan 3 perak. Dan selanjutnya beliau juga pada tahun 1988 juga sebagai pelatih tim Indonesia dalam Olimpiade di Korea. Kemudian beliau pada tahun 1987 juga pernah membawa tim Indonesia mengikuti kejuaraan dunia pada tahun 1987. Kemudian beliau juga pada tahun 1992 sebagai pelatih Olimpiade di Barcelona, yaitu mendapatkan 3 medali perak dan 1 medali perunggu, dan ini adalah capaian prestasi tertinggi selama perjalanan taekwondo di Indonesia pada ajang kejuaraan dunia, yaitu pada tahun 1987 dan pada tahun 1992. Ini prestasi yang terbaik bagi Indonesia. Kemudian juga pada tahun 1993 beliau juga membawa kontingen Indonesia pada ajang SEA Games di Singapura. Nah, teman-teman sekalian, Master Alex Haryanto itu memang orangnya sangat luar biasa sekali, yaitu Pak Marsiano Norman pernah mengatakan bahwa salah satu legenda taekwondo Indonesia adalah Grandmaster Alex ini. Nah, dalam buku ini teman-teman kita bisa membaca dan dapat masukan atau inspirasi dan motivasi dari perjalanan seorang legenda taekwondo Indonesia. Di sini buku ini diterbitkan oleh Pemprov Taekwondo Jawa Tengah dan BDSBN, jadi terdaftar di Perpustakaan Nasional, yaitu diterbitkan pada tahun 2014. Buku ini disusun oleh Sabto Adi Wiloso. Kita dapat membaca berbagai pernyataan dari berbagai atlet dan sahabat-sahabat beliau yang memberikan ketegasan
bahwa beliau adalah pelatih legenda taekwondo di Indonesia. Teman-teman sekalian, Master Alik Haryanto itu beliau adalah asal Semarang, yang nama aslinya adalah Mok Gai Leong, ya. Tapi karena di Indonesia itu culture-nya culture timur, maka oleh gurunya itu Mok di depannya itu disingkat seperti Muhammad, jadi Muhammad Alek gitu. Padahal sebenarnya itu adalah marga, gitu, Mok Gai Leong. Nah, jadi Master Alex mulai menggeluti taekwondo pada tahun 1976. Pelatih beliau adalah Fadinin, kemudian Leonem Kiong, kemudian Cornelius, kemudian Bruce, dan Anton Kamajaya. Memang Master Alex dari kecil dilahirkan menjadi seorang petarung, ya, dan dilahirkan memang dididik oleh orang tuanya, oleh keluarganya untuk hidup mandiri, sehingga kita bisa melihat dalam perjalanan taekwondo di Indonesia memang sangat mandiri sekali dari berbagai hal, ya. Contohnya teman-teman sekalian, ketika tim Platnas pada tahun 1992 mau mengikuti ajang Olimpiade, Master Alex melatih hanya di lapangan 5,15 meter, hanya dengan semen yang sederhana, kemudian dikasih matras, kemudian dikasih cagak bambu, ya, untuk supaya tidak kena hujan. Kemudian kalau latihan fitness itu hanya dengan, ya, besi-besi bekas gitu. Tapi dengan kesederhanaan seperti itu ternyata memberikan prestasi yang sangat luar biasa, itu dibanding dengan negara-negara lain yang sudah maju dalam proses latihannya, ya. Teman-teman sekalian, banyak sekali prestasi yang telah diberikan oleh Master Alex Haryanto, dan beberapa atlet-atlet sekarang sudah menjadi pengurus besar dan juga menjadi pelatih-pelatih di daerahnya masing-masing. Teman-teman sekalian, motivasi yang kita dapatkan dari buku ini adalah bahwa Master Alex itu mempunyai dedikasi yang sangat tinggi sekali pada taekwondo. Dikatakan oleh beberapa sahabat dan teman akrabnya bahwa Master Alex itu adalah orang yang punya indera keenam, ya, dalam taekwondo. Itu menurut Bapak Markus Wihajaya. Kemudian 3/4 hidupnya Master Alex itu hanya untuk taekwondo. Itu dinyatakan oleh Master Bambang Wijanarko. Kemudian bahwa Master Alex adalah seorang pelatih yang pelatih yang sangat keras gitu dan sangat profesional. Itu disampaikan oleh Master Yeti Triaji. Kemudian Master Alex adalah pelatih yang konsisten, itu disampaikan oleh Wang Wanso. Kemudian Master Alex adalah mampu mengatasi persoalan-persoalan atlet, yaitu yang disampaikan oleh kesaksian disampaikan oleh Master Abdul Rajak dari Papua. Kemudian dan seterusnya banyak sekali pesan-pesan atau kesan yang dirasakan oleh para atlet yang pernah dididik oleh Master Alex. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Master Ina Febriani, yang Master Alex itu memang pelatih yang sangat luar biasa. Kemudian menurut Firna Sintabolang juga bahwa Master Alex itu galak tapi juga baik, gitu, ya. Kemudian menurut Yosef Hungan itu bahwa Master Alex itu orangnya bisa menyatukan perseteruan antara ITF dan WTF, ya. Kemudian setiap pembicaraannya itu menjadi penarik atau magnet bagi para atlet, itu yang disampaikan oleh Master Cindy Hendarto. Kemudian Master Alex adalah pelatih yang sangat keras sekali kalau dalam melatih, juga hal itu disampaikan oleh Master Rahmi.
Kemudian Master Alex juga menjadi sahabat bagi atlet atau sahabat kecil bagi para atlet. Itu disampaikan oleh Renaldi Atmanegara. Kemudian Master Alex juga menjadi menjadi pelatih yang mampu mempoles atlet menjadi percaya diri. Itu disampaikan oleh Grandmaster Herman Adhikara. Dan banyak sekali pesan atau kesan yang didapatkan oleh para sahabat dan para atlet, khususnya untuk Master Alex. Teman-teman sekalian, Master Alex dengan begitu banyak prestasi yang telah diberikan kepada Indonesia, maka Murti, Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia memberikan penghargaan kepada Master Alex Haryanto. Nah, teman-teman sekalian, dari perjalanan hidupnya Master Alex ini, kita sebagai pelatih itu melihat bahwa banyak inspirasi dari perjalanan hidup Master Alex yang menjadi legenda taekwondo di Indonesia. Bahwa kesimpulannya, apa yang saya baca dari buku ini, bahwa seorang pelatih itu yang pertama harus mandiri. Seperti yang disampaikan bahwa di awalnya Master Alex adalah orang yang sangat mandiri sekali. Ketika sekolah beliau berjualan buku, kemudian berjualan petasan, jadi mandiri dalam ekonomi. Master Alex juga tidak segan-segan untuk pada waktu itu ketika beliau melatih di Platnas, tidak segan-segan uang untuk beli susu anaknya saja diberikan kepada taekwondo untuk berjalannya latihan di Platnas. Dan Master Alex juga sangat luar biasa memperhatikan kondisi atlet ketika tidak punya biaya atau apapun. Itu Master Alex yang membiayai. Bahkan atlet yang tidak mau latihan pun Master Alex datangi untuk diajak untuk latihan. Itulah luar biasanya Master Alex. Nah, jadi yang pertama bahwa pelatih itu yang kita harus pelajari yang kita harus ambil hikmah dari perjalanan hidup Master Alex, bahwa yang pertama bahwa pelatih itu harus mandiri ya secara ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang kedua bahwa pelatih itu harus rela berkorban. Kemudian yang ketiga bahwa pelatih itu harus profesional. Kemudian yang keempat bahwa pelatih itu harus mampu mengatasi persoalan-persoalan atlet. Kemudian yang kelima, pelatih harus konsisten dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan program atau konsisten dalam melatih atlet-atletnya. Kemudian pelatih itu harus tegas, ya, pelatih harus tegas tapi juga baik hati. Kemudian pelatih itu harus mampu menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengurus, oleh atlet, oleh berbagai macam persoalan harus bisa dijembatani. Bahwa pelatih juga harus mampu memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi. Kemudian pelatih itu harus mampu memberikan pilihan-pilihan yang terbaik demi karir atlet-atletnya. Kemudian pelatih itu harus disiplin. Pelatih itu tidak pilih kasih. Pelatih itu harus tegas dan tekun. Pelatih itu harus membuat atlet percaya diri. Pelatih itu harus menjadi sahabat bagi atletnya. Pelatih itu harus menjadi motivator. Pelatih itu harus menjadi inspirasi bagi atlet-atletnya, bagi siapapun. Kemudian pelatih itu harus mampu menarik perhatian daripada atlet. Jadi teman-teman sekalian, pesan yang diberikan atau pelajaran bagi kita dari pesan yang disampaikan oleh Master Alex adalah buat pelatih sangat banyak sekali. Jadi Anda sebagai pelatih ketinggalan kalau tidak membaca buku ini. Kita banyak belajar dari sini, dari berbagai saksi-saksi hidup atau kesan dan pesan dari para sahabat dan para atlet yang telah digembleng oleh Master Alex.
maka wajar bahwa taekwondo Indonesia itu menjadi besar sampai Presiden WTF mengatakan bahwa pada waktu itu namanya Chung Won Chui mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi atmosfer perkembangan taekwondo di dunia, ya, menjadi perhatian di dunia. Kemudian pada waktu itu Ketua PBTI Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Marsio Norman mengatakan bahwa Master Alex sebagai legenda taekwondo Indonesia dan Indonesia menjadi taekwondonya menjadi besar seperti ini, maka ada 4 hal yang disampaikan dalam buku pengantar yang diberikan oleh Pak Marsiano Norman yang sekarang menjadi Ketua KONI Pusat, bahwa taekwondo bisa berkembang sampai seperti ini. Yang pertama, karena dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, dikelola oleh manajemen yang baik, tata kelola manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga, ada sinergisitas antara pelatih, atlet, pengurus, dari mulai pengurus pencap sampai pengurus pusat, maka taekwondo bisa berkembang. Kemudian yang keempat, bahwa kita karena didukung oleh SDM pelatih yang sangat luar biasa seperti Master Alex dan atlet-atlet yang sangat kuat tekadnya untuk mengibarkan sang merah putih di kancah internasional. Maka dalam hal ini juga Master Alex menyampaikan berkali-kali bahwa kita harus punya nasionalisme yang kuat untuk mengibarkan sang saka merah putih di kancah internasional. Begitupun juga hal yang serupa dikatakan dalam pengantar buku ini, yaitu oleh Bapak Chandra sebagai Ketua Pengprov terdahulu, yaitu bahwa almarhum bahwa Master Alex merupakan pelatih yang sangat luar biasa dan harus kita teladani setiap apa yang menjadi jejak perjalanan hidupnya di taekwondo Indonesia. Tentunya mungkin banyak master-master yang lain yang belum, atau sahabat atau atlet beliau yang belum dimintai keterangan berkaitan dengan apa sih kesan yang didapatkan dari Master Alex, ya, yang mungkin itu menjadi keterbatasan dari buku ini. Tapi buku ini banyak memberikan pelajaran bagi kita semua, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.